Astagfirullahalazim, kejadian lagi. Ketemu satu restoran di Solo yang ternyata selama ini dia legend banget menjual ayam dan kremesannya. Ternyata ayam ataupun kremesannya itu non halal atau haram. Dia mencampurkan lemak babi untuk membuat kremesannya menjadi gurih. Khawatirnya ayamnya juga haram. Bayangkan udah ribuan teman-teman muslim yang udah makan ayam goreng dan kremesan yang haram tanpa mengetahui bahwa makanan tersebut haram karena ketidakjujuran restorannya tersebut. Perlu banget undang-undang ini segera dijalankan sehingga restoran yang menjual makanan haram mereka akan menempelkan stiker ini. Dan untuk teman-teman muslim, hati-hati sekarang, ternyata ada kasus juga restoran yang tidak jujur menyatakan bahwa mereka menjual makanan haram. Dan kalau mau aman, cari saja yang restoran udah sertifikasi halal. Dan semoga tidak ada lagi restoran yang bandel seperti ini. Atau kalau kalian ketemu restoran bandel seperti ini, boleh informasikan di komen sehingga tidak ada lagi muslim terjebak makan makanan haram karena restorannya yang bandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita akan segera mendengarkan bacain berita yang akan dibacakan oleh Bung Kameramen, yang akan dibacain lagi oleh Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, kita mendapatkan kabar Bung Alfian yang tidak mengasyikkan karena ada salah satu kuliner yang ada di Solo, namanya ayam goreng widuran Bung Alfian. Jadi ayam goreng widuran ini sudah berdiri sejak 1973 kalau tidak salah. Namun di 2025 mereka baru mengakui kalau ternyata yang mereka jual selama ini haram Bung Alfian. Dan tahu nggak Bung Alfian? Jangan dulu. Jadi mungkin di sesi awal ini artinya Bung Alfian, ini kan sudah dari 2025 kemudian 1973, sudah setengah abad membohongi masyarakat. Respon awal Bung Alfian, ini kan khususnya untuk umat Islam ya. Bagaimana Bung Alfian? Pantas aja kita kalah terus dalam banyak hal. Pantas aja kalah dalam pemilu. Pantas aja kalah dalam bisnis. Karena hal yang haram itu menutup ijabah Allah. Menutup ijabah doa. Hal yang haram itu membuat Allah terhijab daripada kita. Hal yang haram itu membuat kita jauh dari hidayah. Hal yang haram itu membuat kita jauh dari kesadaran keumatan. Hal yang haram itu membuat kita malas beribadah. Hal yang haram itu kita bangga dengan dosa-dosa. Jadi untuk saya, ada 52 tahun berlalu, ayam goreng widuran telah menipu, maka kata kuncinya, ayo kita segera meneliti ulang. Rumah-rumah makan, ayam-ayam goreng, atau menu-menu lain yang boleh jadi terkesan halal, padahal dia mengandung lemak babi, mengandung kadar-kadar barang-barang yang haram, maka respon awalnya segera adakan waspada, siaga 1. DSKS, Dewan Syariah Kota Surakarta, MUI, dan Dewan Dakwah, Muhammadiyah, NU, dan seluruh lembaga-lembaga Islam melakukan pembicaraan khusus untuk membicarakan penipuan publik oleh ayam goreng widuran yang boleh jadi juga oleh pusat-pusat belanja atau pusat jajan kuliner yang lain. Itu respon awalnya Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ini kan sangat melukai hati banyak umat Islam Bung Alfian yang wisata kuliner ke sana Bung Alfian. Ini kan sudah 52 tahun sejak 1973 ini, bisa dibilang biadab nih Bung Alfian. Nah mungkin Bung Alfian, di sesi tengah ini saya akan bacakan ada postingan dari Instagramnya ayam goreng widuran dengan tulisan atasnya itu pemberitahuan Bung Alfian. Kepada seluruh pelanggan ayam goreng widuran, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang beredar di media sosial belakangan ini. Kami memahami bahwa hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebagai langkah awal, kami telah mencantumkan keterangan non-halal secara jelas di seluruh outlet dan media sosial kami. Kami berharap masyarakat dapat memberi ruang untuk memperbaiki dan membenahi semuanya dengan itikat baik.
Bu Alfian, menurut saya 52 tahun membohongi masyarakat muslim atau konsumen muslim ini bisa diduga sebagai bentuk kriminal, Bu Alfian. Pembohongan konsumen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ngelesnya dari pihak restoran, katanya yang haram itu hanya kriuknya saja, Bu Alfian. Kan kurang ajar, Bu Alfian. Hanya kriuknya saja. Itu kan tapi kan digoreng bersama. Dan banyak temuan dari netizen juga, itu ayam yang mereka sediain banyak yang tidak terpotong dengan benar lehernya, Bu Alfian. Jadi mungkin untuk sesi tengah ini, bagaimana Bu Alfian merespon beberapa hal yang tadi saya sampaikan? Silakan Bu Alfian. Yang pertama, dia minta maaf kalau anak Betawi bilang enak aja loh. Tapi proses hukum, tuntutan hukumnya harus jalan. Saya mohon berkenan kepada semua yang berhubungan dengan gerakan dakwah, forum ulama, forum umat Islam, dan banyak hal yang punya fungsi-fungsi kontrol amar ma'ruf nahi mungkar, harus menjadikan situasi ini diurus secara proses hukum. Jangan biarkan ayam goreng widuran dan ayam goreng widuran yang lain, ayam goreng widuran yang lain namanya mungkin bukan ayam saja. Bisa juga mie ayam, bisa juga namanya yang lain-lain. Yang jelas maafnya kita dengar dan kita tanda kutipi, tapi proses hukumnya harus mulai dilontarkan. Dengan adanya pengakuan, berarti itu satu tanda bahwa proses hukum bisa diteruskan. Pengakuan atas sebuah kesalahan tentu perlu dilengkapi dengan bukti dan alat bukti yang lain, maka cukup untuk mengantarkan mereka pada proses hukum. Jadi wilayah tengah ini, saya menganjurkan kepada Pak Taufik, saya menganjurkan Bapak Aminuddin, Dr. Heri, dan beberapa kawan-kawan yang saya kenal sebagai pengacara, kepada Mas Endro, Ustadz Abdurrahim Ba'asyir, sebagai Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta, Ustadz Salahuddin, ya, Salahuddin Anda sebagai Ketua Dewan Dakwah Solo Raya, dan juga banyak tokoh-tokoh lain saya sebutkan untuk bisa memperhatikan sebagai hal yang harus dituntut secara proses hukum, karena pihak ayam goreng widuran telah mengakuinya, bahkan kemudian menyederhanakannya, mengatakan bahwa yang menggunakan itu hanya kriuk-kriuknya saja. Yang jelas, ini pembohongan publik selama 52 tahun, dan umat Islam segera mengadakan pengumuman untuk memboikot. Karena ada beberapa tempat lagi yang saya tahu, tapi karena Bung kameramen sedang fokus ke ayam goreng widuran yang didirikan sejak tahun 1973, dan mereka bukanlah membantah, tapi malah mengiyakan. Ini ada pesan bahwa mereka bilang, lo mau ngapain juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain gua. Ini mungkin bagian penting dari saya untuk semua pemirsa, bukan hanya di Solo, boleh ada di Jakarta, bisa jadi ada di Sulawesi, bisa ada di mana-mana. Ini catatan khusus kenapa kita sering salah, kalah, lemah, dan tidak mampu berhadapan dengan tegar dan tegak di hadapan musuh-musuh agama. Respon tengahan dicukupkan. Ya, saya sangat sepakat tuh Bang Alfian. Karena mungkin ya Bang Alfian, satu sisi penjual memang pengen Bang Alfian dagangannya laku. Jadi walaupun dia jual haram, yang penting enak, dia mungkin nggak cantumin halal juga Bang Alfian, tapi juga nggak nyantumin haram. Jadi orang yang kulineran, oh halal nih. Nah dia dari satu sisi penjual yang menjual yang haram, satu sisi lagi konsumen yang kurang teliti, kira-kira gitu Bang Alfian. Nah jadi mungkin kalau kita melihat dari berita, kalau menurut advokat Mualfian, advokat Komarudin dalam akun TikToknya menilai apa yang dilakukan pemilik warung ayam goreng widuran Solo dinilai melanggar UU nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 13/2019 tentang produk halal Mualfian. Nah Mualfian, saya lihat di Solo ini kan efek dari seringnya Gibran merestui kuliner haram Mualfian. Jadinya masyarakat bingung nih. Ya kalau ayam kan orang mikirnya ya ayam gimana sih haramnya gitu kan kira-kira Mualfian. Jadi mungkin untuk keriuhan ini untuk closingnya Mualfian, apa saja yang perlu dilakukan umat Islam agar menjadi teguran keras untuk ayam goreng widuran, juga untuk tempat wisata kuliner yang lain. Jangan-jangan Mualfian, mereka selama ini pakai babi, diem-diem aja. Nah sekarang gara-gara widuran viral, dia sekarang mungkin ada yang dirubah atau ada yang dihilangkan barang buktinya. Untuk closing silakan Mualfian.
Yang pertama, kenapa yang haram ini terus berkembang dan meluas? Karena yang bersangkutan juga wakil presiden haram. Dia juga anak haram konstitusi gitu. Jadi artinya juga buat pemirsa, ini pesan khusus dari saya untuk semua, koreksi kita untuk internal umat Islam, masyarakat. Apakah betul kurang teliti atau malah kurang peduli atau nggak mau berurusan, sebodoh amat, gue mau makan yang haram kayak mau enggak kayak itu urusan gua. Itu juga mungkin bagian yang harus kita introspeksi. Jadi yang pertama, mari kita sadari Rasulullah mengatakan al halalul bainun wal haramul bainun. Jadi yang namanya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kalau mau melakukan yang haram, berarti jangan berharap Anda mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Kalau Anda biasa dengan yang haram-haram, berarti Anda jangan meminta surga. Itu merupakan konsekuensi secara tauhid. Nah, yang berhubungan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan lain, saya pikir ini juga harus diawali dulu dengan introspeksi dan mungkin mulai lakukan di samping memboikot produk-produk Israel, juga mungkin untuk khusus di Solo, mulai melakukan pemboikotan terhadap 61 outlet yang menjual daging anjing dan babi. Dan daftarnya itu harus segera dibuat dengan rapi, terutama oleh kawan-kawan DSKS untuk membuat semacam brosur 61 alamat di mana makanan mengandung babi itu yang bersebar. Nah, ditambah lagi mungkin nih ayam goreng widuran termasuk tambahan yang kedua, berarti 62 atau 63. Nah, yang terakhir sekali buat semua kita, maka kita harus terus menjadi hamba-hamba Allah yang membangun sensitivitas, membangun benih-benih kehanifan, fitrah insaniyah, sehingga barang-barang yang haram yang dijual tidak dilihat sebagai sebuah persoalan sepele. Karena ternyata sering diduga bahwa adanya tindakan-tindakan mengabaikan karena meremehkan status hukum. Merasa kenyang, merasa enak, merasa bisa bayar, merasa duit sendiri, dan sekali lagi itu semua sikap yang keliru. Yang haram dalam Islam itu sangat besar, sangat berat resikonya di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, sebagai penutup, mari tolak dan boikot ayam goreng widuran dan 61 tempat jualan yang harus dipasang di pamflet-pamflet, leaflet-leaflet, brosur-brosur, flyer-flyer, dan juga para ustadz, ustazah, pimpinan pesantren, lembaga-lembaga Islam, ormas-ormas, pengajian ibu-ibu yang konon ada 120 lebih zonasi. Sekian, Bung Kameramen dan semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.